Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini senantiasa diberikan kesehatan. Banyak saudara kita yang sedang sakit, pertama Bapak Iskandar dirawat di rumah sakit, kemudian Bu Wasikem, dan juga masih banyak yang lain. Maka mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji satu tema kelanjutan daripada tema tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan itu kehancuran rumah tangga. Rumah tangga kemarin bisa hancur gara-gara tidak menjaga sholat. Nah, sekarang yang kedua, kehancuran rumah tangga itu bisa karena kebiasaan tabarruj. Tabarruj itu bersolek. Nah, bersolek niku menggedekne fashion. Kemudian juga memperindah daripada hiasan-hiasan, kemudian juga mengutamakan daripada penampilan, benawai keker, fitness, senam, tetapi melupakan sesuatu yang pokok daripada itu. Nah, ibadai rapati maju yang baru senam maju. Kemudian masih banyak hal yang kita harus benar-benar kita pahami, kita jaga, sehingga jangan sampai namanya soko itu lebih kecil daripada apa orang saya usuk. Soko itu sing ngadeg nyaga itu nih, soko itu lebih kecil daripada namanya atapnya, apa nambruk nanti jadinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bersolek ini memang kebiasaan wanita. Nek bapak itu jarang bersolek. Penting sarungan badian dikupluki wis marem. Nek emak-emak itu metu gantane 3 jam. Nah, bapak anggere wis lamben kuplukan wis mangkat. Nek mama itu sudah kupuran, sedu, glass on, supaya macam-macam ono. Nah, sehingga malah telat siji. Kemudian sholat mbal nang masjid dirawuhi ucul kabeh. Ini jadi karu-karuan rupanya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan, jangan sampai rumah tangga itu hanya dihiasi dengan sesuatu yang dohiriyah tadi itu, penampilan baik secara aksesoris ataupun juga secara fashion. Kerambi, nek buatan si Robani ora, nggo buatan apa meneh, pokoknya made in harus made in dari brand-brand yang
berkualitas. Akhirnya gandeng kita mengutamakan brand, regane larang, akhirnya kredit. Wah. Kreditnya pirang-pirang, klambi wae kredit, kosmetik kredit, ya kan? Bahkan rekreasi kredit. Nah ini yang jadi musilah ini. Umroh kredit, bahkan orang umroh itu tidak harus dengan bayar dulu, langsung aja tanda tangan, jenengan diparani per bulan bisa berangkat. Nah, jenengan tinggal tanda tangan ke Bina Insan Mandiri, langsung bisa berangkat. Ini kemudian sekarang, tapi jangan memaksakan diri. Nah, orang ono gambare wis ngutang dhisik. Akhirnya kita mesti diri sendiri. Nah, mari kita mencoba membuka sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihin. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, adalah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Di sini diperintahkan wanita itu wajib berhijab, itu menutupi auratnya dengan baik. Ayudnina alaihina min jalabibihin, adalah mereka mengulurkan jilbabnya. Jilbab itu jangan dipahami kudung. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi aurat secara keseluruhan, dari paling atas sampai paling bawah. Nah, banyak yang memahami jilbab itu udungnya cilik, gitu. Nah, gitu. Udungnya cilik. Nah, kemudian nganggo kaos ketat, jin, wah, ya. Nah, ngepres. Nah, ini yang mari Pak Arif cari mari ruwet. Ya. Nah, makanya Pak Arif itu mewajibkan karyawatinya harus memakai hijab. Nah, soalnya apa? Nek anggo celana jin Pak Arif ruwet. Ini makanya pada cemut-cemut gitu. Inilah, jadi supaya mereka menutup badannya itu dengan hijab syar'i, dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, dengan syarat pertama adalah dengan tutup yang tebal. Tebal itu berarti tidak transparan, orang kain tipis. Yang kedua, lapang atau longgar, tutupnya orang ngepres. Jadi kelambine orang ngepres, tapi longgar, sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Basa Jepange ora daihatsu full press body. Jadi full press body, awake ngepres. Jadi jadinya stologi setengah tua lemu ginuk-ginuk ngepres itu. Ini hanya bersolek yang enggak benar. Kemudian berikutnya, jadi tidak hanya tebal, longgar, kemudian tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Yang keempat, tidak menyamai dengan laki-laki. Kan banyak wong lanang karo wong wedok itu sak bedane ora ono. Nah, kalau cendak pirang-pirang gitu. Kemarin saya diselip orang itu, tak kira lanang, jebule wedok, wedok, rambutnya cendak, gitu. Kaosan ketat, anggo jin, wah, tak pikir lanang jebule. Itu saya itu pernah ngisi pengajian itu bingung jalannya mana ini kok angel men. Ada orang duduk di pinggir jembatan,
Saya tanya Mas, jenengan pirsa? Jebule, napa Pak? Oh jebule wedok. Waduh, malah celok emas. Jebule wedok. Karena tampilannya wong lanang. Nah, kalau semakin banyak laki-laki yang berdandan wanita, semakin banyak wanita yang dandan pria, itu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Dan ini semakin cedak ya. Saya wong dandannya rapat dulu, yang penting kelambe. Muslimah itu harus lebih peduli. Kenapa? Yang diperintahkan Nabi untuk istri-istri, anak-anak dan orang-orang beriman yang wanita supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Kemudian nomor 5, apa syaratnya? Nah, tidak dengan warna-warna yang mengundang pandangan mata. Rupanya abang, hijau, kuning. Nah, kaya balonku ada 7. Rupa-rupa warnanya kuning, hijau, kelabu, merah muda dan biru. Ini macam-macam rupanya ya. Sehingga wong itu kabeh kemudian terpesona, wah pengen nyawang. Pare pengen nyawang. Mbah Dullah wae pengen nyawang. Ustaz itu jadi takoni. Nah, sik dhewe malah. Nom. Hanya harus dipahami, disadari begitu. Jadi janganlah kita memakai pakaian yang tidak memenuhi persyaratan disebut dengan hijab atau jilbab asy-syar'i, hijabul mar'ah al-islamiyah. Jadi hijab mar'ah, wanita yang beragama Islam, harus seperti itu. Kenapa? Kok harus tutup seperti itu? Karena wanita itu menjadi sebabnya fitnah. Nek wong wedok dandane wis ora tutup dengan baik, itu menyebabkan fitnah. Fitnah itu perkara-perkara yang muncul berupa ketidakbaikan atau keburukan yang itu bisa menyebabkan datangnya bencana. Wes wong lanang model apa nek wong dandan sing basane lekuk-lekuk niku mesti. Sing ora tedas Pak Agus. Aku salah tedas kan. Saya mendino nyawang. Itu terbiasa. Nah, Pak Agus berarti dokter dimaklumi itu. Nanti wis mati rasa. Wis mati rasa. Nah, sekulino. Wis onone ora dianggap onone. Jadi Pak Agus itu selain wis wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti itu sudah dianggap enggak ada. Kenapa? Nah wis doruri. Tapi nek kaya aku Rahmat nang wis nanti gondrong rambutnya. Goro-goro dadi gondrong. Nah, dadi Samsudin las. Nah, kalau Samsudin Jatah Samsudin las. Nih. Fitnah ini pengaruh buruk ya, yang menimbulkan masalah-masalah yang menyiksa, masalah-masalah yang menyusahkan, masalah-masalah yang bikin orang itu menderita. Nah, satu contoh. Jepang katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Namanya fitnah itu bisa menimbulkan bahaya yang lebih menyakitkan daripada kematian. Nanti malam itu viral, kepala Kementerian Agama gerobokan gantung diri. Lho saiki jadi kepala Kemenang iso kendang. Ngopo sebabnya? Ya mungkin ya anak fitnah. Wallahu alam, motifnya apa enggak tahu, belum baca terusnya. Nah, jadi banyak sesuatu yang muncul akibat daripada hal-hal yang mungkin bagi seseorang tidak jadi fitnah, neng bagi orang lain jadi fitnah. Dan saya yakin anak perempuan dandan sing mudhun-mudhun menimbulkan fitnah. Anak wong itu senengane nang perapatan ngarep ngenteni si anu lewat to. Wah, nek nyamang wisik
Madang ra enak ya no. Malah jangan madang. Itu fitnah. Nah, itu menimbulkan gejolak di rumah itu. Siapapun namanya wanita itu kan. Itu bisa menimbulkan sesuatu yang bahayanya atau efeknya besar. Nah, seorang ulama itu dia mengatakan, aku ojo ditugasin jaga wong wadon meskipun wong ngireng. Kenapa? Karena setan itu menjadikan wanita sebagai alat untuk menyesatkan laki-laki. Ketok ireng. Nah, nek pas sadar wong jenenge wong iki nek pas kena goda itu ora nyawang ireng, ora nyawang coklat itu. Nah, daripada patang lampunya malah ketok banget ya ono ya. Fitnah itu lampu petang kadang-kadang malah cetok gitu. Fitnah itu. Tapi nek bukan fitnah, ya sepeteng ya tetap ketok apa enggak mengganggu, nah padahal ya orang mengganggu. Makanya hati-hati. Wanita adalah merupakan alat atau namanya anak panah untuk menggoda kaum pria. Nah, berapa banyak orang nggak kerasan di rumah, gorok-gorok neng Jawa kono nyawang sing aneh. Berarti kalau wanita itu tampil yang aneh-aneh, di luar bisa menyebabkan fitnah orang banyak. Yang jelas udah kita bahas kemarin itu kan. Salah satu yang Nabi jaminkan pada kita tidak akan masuk neraka itu apa? Ghadul basar. Mengumbar pandangan. Maka siapa yang tidak mengumbar pandangannya, dia akan aman dari fitnah-fitnah, keburukan-keburukan. Tapi nek kemudian si wanita ini tidak menjaga dirinya, justru malah membuat orang memandang. Dia tidak menyadari bahwa kedudukan dan keberadaannya bisa menimbulkan fitnah. Ini harus dipahami, kalau seseorang itu menyebabkan dosa wong liya, itu yo jadi dosa. Nah begini, wong wadon dandan ketat, jin ketat, wis rambutnya di ure-ure, mlaku neng dalan, Pak Giman Abdullah tertarik, Mas Panut menteleng, wabah dok, oh, nah ingeti, akhirnya Mas Panut berdosa, Mbah Dullah berdosa. Nah, orang-orang yang menyebabkan dosa orang itu juga ikut berdosa. Ojo dikira sing nyamang tok sing dosa. Sing menyebabkan itu juga ikut berdosa. Makanya kan banyaknya perzinahan karena melihat sesuatu yang dilarang gitu kan. Makanya kan kenapa di ayat mengatakan itu kan. Azaniyatu. Kok wong perempuan sing berzina dulu, karena penyebab perzinahan itu kebanyakan wanita. Bahkan nggak ada lokalisasi. Ada lokalisasi. Su itu kan lanang, nek si itu. Nek su itu marfu, nek si itu majrur. Maksudnya itu si itu singkatan daripada wanita, nek su itu lanang itu. Di mana lokalisasi itu menjadi perempuan. Bahkan mucikari ini ya, orang tahu nak mucikoro. Nah, mucikari. Lah gitu loh kosone itu. Ini namanya perzinahan, di mana-mana timbul karena wanita. Namanya jagalah. Gitu kan. Bagaimana penampilan kita biar tidak menimbulkan fitnah di luar sana. Tutup aurat yang baik, dandan yang baik. Dengan warna-warna yang tidak menimbulkan hasrat bagi orang untuk bola-bali mengulang-ulang pandangan. Sekarang nek wong wedok lambene abang, selendangnya abang, sepatunya abang, pite abang itu mesti wah. Rambutnya abang sisaan itu. Itu mesti wong pengen memandang, wah sapa to kae. Banaspati. Banaspati metune bengi tok awan renek Banaspati. Bojekane gitu itu. Nah, yang jelas mari Banaspati panas ngati bagi iman mau. Bener. Maka berhati-hatilah. Nah, jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Jadi penyebab timbulnya fitnah itu juga menjadi ikut berdosa.
Jangan orang berpikirin ini, alah motomu sing salah. Motomu sing salah, menyapa aku ya ngopo. Sesuatu itu kan tidak timbul secara otomatis, mesti ono sebab. Maka semua yang menyebabkan sesuatu, maka ia terlibat dalam timbulnya sesuatu. Kalau tadi ada namanya lokalisasi, ibarat ada gula, ada semut. Wong wedok ibaratnya gula sing nanggen lokalisasi, semute sing moro, laki-laki hidung pesek. Itu yang jadi pelanggan-pelanggan mereka itu berdosa gara-gara mengadakan penawaran. Paling tidak jika tidak ada lokalisasi, nggak ada orang berpikir ke arah situ. Meskipun dia perzinaan itu sudah merupakan kodrat alam. Selingkuh itu kan nggak mesti lokalisasi. Wong seneng sama seneng. Barat itu seneng sama seneng dinggono iso. Nggak ada syariat, kita ada syariat. Kita diatur jangan sampai timbul sesuatu maksiat, timbul sesuatu kejahatan, makanya diatur oleh Allah. Wong wadon supaya dandan yang baik, nutup aurat dengan baik, berkumpul di tempat yang baik. Hadis Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, sinfani ma'adin nar lam arahuma qaumun ma'hum sayyatun kadnabil baqar yadribuna biyan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasnimatil bukh al ma'ilati adkhulna al jannata walajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Ada dua golongan penduduk neraka yang tidak pernah kulihat pada masaku dulu. Satu, kaum yang membawa cemeti, cambuk seperti ekornya sapi, yang mereka gunakan untuk mencambuk orang-orang. Apa maksudnya ini? Jadi akan banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan begitu. Berarti dan eksklusif itu jegal-jegalan. Ramai kan di medsos itu kan. Si ini mau arep ngejok kayak iki, nek ra trimo, carane piye? Pun esuk di dikriminalisasi. Dicoroni wong seperti itu. Wong nek dikuasai pengen supaya dia tetap langgeng kekuasaannya, ya golek cara piye lawane dikriminalisasi. Ramai itu. Ben aku iso maju, musuhku ben ra maju, otomatis kan nek musuhku ora maju kan gak ana saingan aku. Nek wis dadi, wis. Kemudian sakarepe dhewe. Mung gawe proyek wae. Gas wong rampung diganti listrik. Wah. Ndase rakyat mumet. Ya ta. Iya, coba gas rong tau genep ganti kompor listrik. Protes wong sak negara, akhirnya ra sida. Akhirnya ya mau ditunda tok ngono wis padha mau. Pemimpin yang gawe proyek bae. Siji rong rampung, gawe proyek meneh. Kenapa? Digoleki batine. Celera nek proyek gak ono bati. Jadi banyak orang itu bikin itu kenapa? Karena dia ben ketok untung nang ora ketok korupsi itu karena seperti itu. Bikin proyek. Proyek ini KTP saat korupsi ya. KTP korupsi. Apa meneh? Ya. Mas, uyah di korupsi. Nah, bansos di korupsi. Mas itu. Karena iman sudah lemah, semoto duitan kabeh. Enggak ada medinya karena Gusti Allah. Enggak nyadar ada iki bakal mati itu lho. Mikir-mikir toh, umur 7 tahun, karek 3 tahun kas. Kudune kan istiqomah malah korupsi.
Malah nek wong disangka korupsi takut malah ndang bunuh diri. Malah ora rampung masalahnya malah tambah nemen. Ini efek-efek yang muncul. Jangan muncul nanti pada masa itu di mana orang banyak bawa cemeti, orang yang menyalahgunakan wewenang. Didadekna pemimpin itu ben iso membawa kesejahteraan adil makmur sentosane rakyat, neng malah mencabut semua keadilan jadi hilang. Aku nek nonton Sambo tadi pengen mutah sesuai. Ora rampung malah kok ngupeng kentut birut wis. Wih. Nah, sini berarti sini duri kaya ngono kuwi. Terang genah kabeh. Semua pengen cari muka, satu pengen cari selamat. Nah, rumangsamu sampean kula jenengan niku selamat ning donya niku nek ora hak selamat ning akhirat ora iso. Sampean kula jenengan niku tumindak jahat yang ngrugekne wong liya. Neng aden niku ora pengen dihukum, neng dengan cara apa kita bisa lakukan ben selamat. Sampean kula jenengan kira niku selamat. Mbok selamat neng donya tok, neng hukumane luwe gede. Mendingan ndang tobat dan ngaku istighfar, aku salah, dihukum kita malah di ngapura neng akhirat. Neng apa nek wong sing ngono kuwi? Aku salah iya ono neng 0%-ne 0,1 ya karena ono. Wong ceto-ceto salah golek pembelaan ben. Makanya polisine, pengacarane, jaksane, hakime mlebu neraka ngantek usah kabeh. Apa-apa dikandani ngene iki. Maka jawab imane dipikirin gitu. Salah gagas. Saya ditanono sapa sing ngantek orang menegakkan keadilan, ia diberi wewenang untuk menegakkan keadilan, maka besok hukumannya sangat berat. Yastaquna minan nas, dia sembunyi dari manusia. Saya nggak mungkin sembunyi dari Allah. Sak pinter-pintere menungsa itu delik, orang mungkin iso delik dari pandangan Allah. Ya. Yang pertama, kedua, wa nisaun kasiyatun ariyat. Wong wadon sing kelamben ning jane udo. Apa? Suci krono tipis lambene tipis. Wong rada ireng lambene putih tipis kudanan wis. Takut danane Mbah Dul bingung. Nah, itu loh. Kemudian berikutnya mumilatun. Nah, wis mlakune lenggak-lenggok. Sebuah gangguan tersendiri. Nah, kemudian apa? Berikutnya apa? Juga memalingkan pandangan. Wong nek dandan sing mus dandane maneh mlakune wes. Waya-waya Pragawati fashion yang Citayam fashion. Wis mbawa Pak Arif ya tetap pengen nyawa. Ya lah kira-kira. Entuk sepisan kok. Nanti pengen nyawa. Kabeh pengen nyawa. Nah, ru'usuhuna kasimatil bukti. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Di kepalanya itu lenggak-lenggok kayak punuk unta nek mlakukan ngene-ngene. Nah. Kemudian berikutnya la yadkhuluna jannah. Urung mulai nganggo wangi-wangian. Ambune 3 kilo. Mampu. Dilewat wonge sadok kene jek enak ambune. Ya toh. Lewat arep breng wonge srenek ke ambune jek golek iki. Nah, mari ruwet itu. Mari lemu do hilang ngono kuwi. Ingat, perhatikan ini. Adkhulnal jannata. Mereka tidak akan bisa masuk surga. Walajidna rihaha, dan tidak akan menemukan baunya. Padahal inna rihaha, padahal gondone surga itu, nah, la yujatu min mahsiratin kata wa kata, itu bisa tercium dari perjalanan sekian. Sekondornya 70 tahun terus mampu. Surga itu kita akan masuk 70 tahun lagi udah bau wanginya. Tapi nek wong wadon sing dandan sing ketat tipis, mlakune goyang-goyang gitu kan. Tumpakane mio, tumpakane
beat. Nah, terus lambine ketat itu kan kayak numpaknya mucuk. Ya, senengane ngono kuwi. Wis wonge lambine ketat numpaknya mucuk wis. Sing nyawang komburi ya wis. Nah, arep muni astagfirullahaladzim ya dina ngarepe ya ono. Istighfar alhamdulillah. Nah, betul. Ya beginilah. Makanya pahamilah wanita itu bisa menjadi anak panastan untuk menggoda manusia yang laki-laki. Ini bisa menyebabkan tadi itu banyak orang yang akhirnya terjebak kepada perbuatan maksiat. Nang omah ora kerasan. Nyawang bojone ora seneng, pengennya metu wae. Aku lek golek kesenangan kekudu nyang kafe. Ada yang kisah gitu kan. Ada kisah di Suara Merdeka zaman dulu, kemudian lelakon apa saya lupa itu. Ini kisah lelakon. Lakone wong urip gitu. Yang nulis ini seorang wanita. Saya ini karena bergaul salah. Akhirnya saya terjun ke dunia gelap. Dunia padang udah biasa. Dunia gelap dalam artian dunia pelacuran. Saya adalah perempuan panggilan. Nah, suatu ketika seorang laki-laki adalah entah dari mana telepon saya untuk ketemu di hotel ini. Nah, perempuan ini juga sudah kencan dengan laki-laki ini kencan dengan perempuan yang lain. Sampai di hotel itu si perempuan yang ceritanya ini kaget. Jebule neng hotel mau sak kamar iso nomboke ning ngono. Jadi mau di booking namanya 2-in-1. Nah, si laki-laki ini enggak mudeng kalau si A itu jebule anaknya si B. Wah. Kok ngopo orang lalangnya sing double perempuannya yang satu. Double wanita malah laki-lakinya cuma satu. Itulah fitnah kan sama. Semakin banyaknya penyimpangan, bahkan tak sadar sampai wong tua rusak, anak ya rusak. Si laki-laki ya rusak. Makanya ketika wanita-wanita itu berdandan secara salihah, maka tidak akan menjadi sasaran fitnah dan tidak menimbulkan gejolak di dalam kehidupan kita, maka agama akan tegak. Akhlak akan menjadi baik dan akan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di akhirat akan mulus jalannya ke dalam surganya Allah. Yang monggo ini hindari namanya tabarruj, bersolek, berdandan yang aneh-aneh, dan adalah sebagaimana perintah Allah, yaitu dengan hijab mar'ah al-muslimah. Tutup sesuai dengan syariat. Bagi wanita muslimah adalah berhijab yang baik, bukan dandan sing penting ditutupi. Neng ono ketetapan barat salat ya aturane, dandan ya aturane. Para pengantuk yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.